berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Selamat pagi anak-anak, salam sehat, sehat selalu. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran PKN dengan judul Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ratusan tahun lamanya, rakyat Indonesia dijajah oleh bangsa asing, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang pernah menjajah wilayah Indonesia. Bangsa-bangsa asing tersebut menjajah Indonesia karena ingin menguasai kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Mereka mengambil kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan negaranya sendiri. Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dimulai sejak masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam, masa pergerakan nasional, dan masa pendudukan Jepang. Sebelum memasuki masa pergerakan nasional, perjuangan rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Sebagai contoh, perjuangan yang dipimpin oleh Tengku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, Pangeran Antasari di Kalimantan, Cut Nyaidin dan Tengku Umar di Aceh, Patimura dan Christina Marta Tiahahu di Maluku, dan Sultan Hasanuddin di Sulawesi. Indonesia resmi menjadi negara berdaulat sejak Soekarno membaca teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan panjang yang ditempuh sejak dulu oleh rakyat Indonesia telah tercapai. Pembacaan proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah lepas dari belenggu penjajah. Hal tersebut ditegaskan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa
negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik. Bunyi pasal 1 ayat 1 juga diperkuat dengan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Pemerintahan NKRI diselenggarakan dengan asas desentralisasi. Desentralisasi berarti pemerintahan pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Asas desentralisasi diberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri berdasarkan otonomi daerah. Daerah otonomi adalah daerah yang berhak mengurus kepentingan masyarakatnya dalam ikatan NKRI, provinsi, kabupaten, dan kota termasuk dari daerah otonomi. Gubernur, bupati, dan wali kota termasuk dari kepala daerah. Kepala daerah dan anggota DPRD dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum kepala daerah atau disingkat pilkada. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak atau posisi tersebut berpengaruh terhadap iklim di Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak geografis tersebut, Indonesia termasuk wilayah Asia Tenggara. Demikian pelajaran kita hari ini, dan jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jangan bermain di luar. Ingat bahwa tubuh kita harus sehat dan kuat untuk melawan COVID-19. Terima kasih.